Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inun ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Perkenalkan, saya Muhammad Ridwan sebagai moderator di kelompok 9 Hukum Adat Waris yang beranggotakan Muhammad Ridwan dengan NIM 256 dan Egidea Dwi Putri dengan NIM 239, Safna Eka Fadila dengan NIM 248 dan Syarifah Nur Aisyah dengan 253. Kami di sini sebagai kelompok 9 akan menjelaskan tentang hukum adat waris. Yang presentasi pertama akan disampaikan oleh teman-teman. Monggo dipersilahkan. Yang pertama itu pengertian hukum adat waris. Hukum adat adalah ilmu pengetahuan yang hidup dan tumbuh di dalam masyarakat. Bagaimana sifat masyarakat, demikian pula sifat hukum adat. Jika masyarakatnya tetap, maka hukum adatnya juga tetap. Hukum waris adat adalah hukum adat yang memuat garis-garis ketentuan tentang sistem dan asas-asas hukum waris, tentang harta warisan, pewaris, dan waris, serta cara bagaimana harta warisan dialihkan, penguasaan dan pemilikannya dari pewaris kepada waris. Yang kedua itu sistem kewarisan hukum. Berdasarkan ketentuan tersebut, sistem hukum waris adat dapat dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama sistem kolektif adalah sistem kewarisan di mana harta peninggalan tidak terbagi-bagi secara perorangan. Cirinya adalah harta warisan atau harta peninggalan diwarisi secara bersama-sama, yang artinya tidak dibagi-bagi oleh sekumpulan. Yang kedua, sistem mayorat, yaitu sistem kewarisan yang menentukan bahwa harta peninggalan yang tidak terbagi-bagi hanya diwarisi oleh seseorang anak. Cirinya adalah harta warisan yang diwarisi seluruh atau sebagian oleh seorang anak saja, yang berarti hak pakai, hak mengolah dan memungut hasilnya dikuasai sepenuhnya oleh anak tertua. Yang terakhir, sistem kewarisan individual, yaitu sistem kewarisan yang menentukan bahwa ahli waris mewarisi harta peninggalan dibagi-bagikan secara perorangan atau individual. Penghibahan dan pewarisan. Dalam hukum adat, dimaksud dengan hibah ialah harta kekayaan seseorang yang dibagikan kepada anak-anaknya pada waktu ia masih hidup. Harta warisan dibagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama, harta asal. Harta asal adalah semua harta kekayaan yang diikuti dan dimiliki pewaris sejak mula pertama, baik berupa harta peninggalan ataupun harta bawaan yang dibawa masuk ke dalam perkawinan dan kemungkinan bertambah selama perkawinan sampai akhir hayatnya. Yang kedua, harta pemberian. Harta pemberian adalah harta bawaan yang asalnya bukan didapat karena jerih payah bekerja sendiri, melainkan karena hubungan cinta kasih, balas budi atau jasa, atau karena sesuatu tujuan. Yang ketiga, harta pencaharian. Harta pencaharian umumnya dimaksudkan semua hanya yang didapat suami istri bersama selama dalam ikatan perkawinan. Yang keempat, hak-hak kebendaan. Apabila seseorang meninggal dunia, ia tidak saja meninggalkan harta warisan yang berwujud benda, tetapi juga ada kemungkinan yang tidak berwujud benda, melainkan hak-hak kebendaan seperti hak pakai, hak tagihan, dan hak-hak lainnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang para ahli waris. Para waris adalah semua orang yang akan menerima penerusan atau pembagian warisan, baik ia sebagai ahli waris
yaitu orang yang berhak mewarisi maupun yang bukan ahli waris tetapi mendapat warisan. Yang pertama ada anak angkat. Menurut hukum Islam, anak angkat tidak diakui untuk dijadikan sebagai dasar dan sebab mewaris karena prinsip pokok dalam kewarisan adalah hubungan darah atau arham. Akan tetapi tampaknya di berbagai daerah yang masyarakat adatnya masih menganut agama Islam, masih terdapat dan berlaku pengangkatan anak di mana si anak angkat dapat mewarisi harta kekayaan orang tua angkatnya. Yang kedua ada anak tiri, bahwa pada dasarnya anak tiri tidak termasuk golongan ahli waris. Namun dengan konstruksi hukum Islam, anak tiri bisa mendapatkan bagian dari harta warisan ayah atau ibu tirinya, yaitu dengan jalur khiyas kepada anak angkat, yakni melalui jalur wasiat wajibah atau melalui jalur pemberian untuk kerabat. Yang ketiga, anak yang lahir di luar perkawinan. Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW bersabda, manakala seorang lelaki berzina dengan seorang wanita merdeka atau budak wanita kemudian melahirkan anak hasil zina, maka anak tersebut tidak diwarisi dari pihak bapak ataupun mewarisi kepada pihak bapak dan kerabat dari pihak bapak. Di sini saya akan menjelaskan tentang kedudukan janda. Dalam hukum waris adat, janda umumnya tidak mendapatkan bagian warisan karena syarat utama menjadi ahli waris adalah hubungan darah. Namun, menurut Sujarno Sukanto, janda berhak mendapatkan penghasilan dan bagian dari harta peninggalan suaminya, terutama barang gonogini untuk nafkah. Pembagian warisan mempertimbangkan kebutuhan janda dan barang gonogini dapat dibagi dengan ahli waris suami jika janda menikah lagi. Selanjutnya mengenai kedudukan duda. Kedudukan duda dalam hukum waris adat dipengaruhi oleh sistem kekerabatan. Dalam sistem patrilineal, duda tidak mewarisi. Dalam sistem matrilineal, duda hanya mewarisi harta pencariannya. Dalam sistem parental atau bilateral, seperti di Jawa, duda dapat mewarisi harta asal atau harta gawan tergantung keberadaan anak dan status keluarga istri. Secara umum, kedudukan duda dalam sistem parental atau bilateral mirip dengan janda, di mana keduanya berhak atas nafkah dan bagian dari harta peninggalan. Terima kasih presentasi yang disampaikan oleh teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan kesimpulan dari penjelasan dari teman-teman yang sudah dipresentasikan. Kesimpulannya adalah hukum waris adat mengatur tentang pewarisan harta, pewaris, waris, dan bagaimana harta dialihkan kepada waris. Sistem kewarisan adat terbagi menjadi 3 sistem. Yang pertama ada sistem kolektif, yang kedua mayorat, yang ketiga individual. Dibagikan secara perorangan. Dalam hukum waris adat dibagi menjadi harta asal dan harta pemberian. Nah, harta penharian bersama suami istri dan hak-hak kebendaan. Para ahli waris dalam hukum adat mencakup adanya hak anak angkat, anak tiri melalui waris dan anak di luar perkawinan. Itu. Janda biasanya tidak mewarisi namun berhak atas penghasilan dan bagian harta untuk nafkah. Duda memiliki hak waris yang berbeda tergantung sistem kekerabatannya. Dalam sistem parental atau bilateral, duda memiliki hak mirip dengan janda. Seperti itu kesimpulan dari yang dijelaskan teman-teman. Sekian, terima kasih dari kelompok kami. Jika ada tutur kata yang salah, mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.